Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci lagi maha besar Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali menonton video ini. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang nantinya yang akan memperjuangkan umatnya di yaumil akhir nanti, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sabdanya, "Barang siapa yang senantiasa bersalat kepadaku, ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku di yaumil akhir nanti, insyaallah." Semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Herul Baharan. Saya mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas definisi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah proses memperoleh. Tolong digarisbawahi, pembelajaran adalah proses memperoleh. Apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini dapat diperoleh melalui pengalaman, studi, maupun pengajaran. Jadi tolong digarisbawahi bahwa pembelajaran adalah proses memperoleh. Jadi apapun berbentuk proses memperoleh itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran. Dan pembelajaran itu bukan hanya berlaku di sekolah saja, tapi berlaku di sepanjang hidupnya kita. Dari kita kecil sampai kita tua, ketika kita mendapatkan namanya proses memperoleh itu, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap, itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran. Jadi dalam sepanjang hidupnya kita, ketika kita ketika kita berproses memperoleh, itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran dan berlaku di sepanjang hidupnya kita, mulai kita dari kecil, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua nanti ketika kita berhasil berproses memperoleh itu tadi. Itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas lagi terkait dengan hakikat pembelajaran. Jadi pembelajaran ini bisa sebagai proses. Pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja, tetapi juga proses aktif di mana peserta didiknya kita itu berperan dalam memahami, mengeksplorasi, dan juga mengimplementasikan pengetahuan baru yang kita berikan. Jadi pembelajaran sebagai proses. Kemudian pembelajaran juga itu bisa sebagai perubahan perilaku, yang dimana hasil dari pembelajaran yang kita ajarkan itu diharapkan dapat terlihat melalui perubahan perilakunya siswanya kita, peningkatan keterampilannya dan pengetahuan konsepnya. Kemudian hakikat dari pembelajaran ini ada juga sebagai interaksi dinamis, di mana pembelajaran ini terjadi melalui interaksi antara peserta didik, pendidik, dan juga lingkungan belajarnya. Kemudian pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, di mana pembelajaran modern menekankan pada peran aktif peserta didik itu dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Ini lebih dikenal sebagai teori konstruktivisme, di mana peserta didik itu membangun pengetahuannya sendiri berdasar pada pengalaman kesehariannya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini? Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya kita.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya kita. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya kita. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya kita, juga mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya kita. Kemudian memperbaiki sikap dan perilaku positif. Kemudian mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan sosial dan profesional. Jadi sebenarnya intinya dari pembelajaran ini adalah di mana kita itu dapat meningkatkan pengetahuannya kita dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari kurang bisa menjadi bisa. Yang dimana kemampuan yang kita miliki bisa kita kembangkan melalui pembelajaran. Kita bisa berpikir kritis, kita bisa berperilaku positif, kita bisa membangun kehidupan sosial yang lebih profesional lagi dalam pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Nun wal kalmin wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.